Izin dokter, suaranya nggak kedengaran karena masih di mute dok. Baik, sorry. Nah, baik, kita akan mulai dengan mekanisme kerja antibiotik dan antifungal. Dengan tujuan pembelajaran, kita mengetahui syarat antibiotik, mengetahui mekanisme kerja antibiotik, cara pemilihan antibiotik, selanjutnya ada mekanisme resistensi antibiotik dan mekanisme kerja antifungal. Untuk prinsip kerja antibiotik, ini harusnya antibiotik itu bekerja hanya pada metabolisme sel patogen atau pada sel patogen saja. Kebanyakan antibiotik mempunyai indeks terapeutik yang luas, kecuali aminoglikosida. Dan kebanyakan antibiotik bebas dari kejadian yang tidak diinginkan. Dikatakan satu antibiotik yang memenuhi syarat bila antibiotik tersebut larut dalam cairan tubuh, bila diminum per oral, dia tidak diinaktifkan oleh asam lambung dan dapat diserap oleh usus halus. Antibiotik tidak mengganggu flora normal tubuh. Antibiotik harusnya tidak mudah jadi resisten, tidak mengganggu efek obat lain, dan mempunyai efek samping yang minimal, dan juga mesti murah dan stabil dalam penyimpanan. Ini sumber-sumber antibiotik. Kadang bingung dari mana sih antibiotik itu. Kebanyakan sumbernya itu berasal dari bakteri gram positif, Bacillus subtilis, Streptomyces. Itu Streptomyces spesies itu yang banyak menyumbang berbagai jenis antibiotik. Di sini kita bisa lihat ada erythromycin, ada nystatin, obat antifungal, rifamycin, ada streptomycin, tetrasiklin, vancomycin. Itu semua berasal dari Streptomyces spesies. Di luar yang lain ada Bacillus, ada Actinomycetes, ada Penicillium. Penicillium ini jamur ya. Oke. Berdasarkan mekanisme kerja antibiotik, terbagi atas 4 bagian. Kalau kita mau bicara tentang mekanisme kerja antibiotik, sebelumnya kita mesti tahu target kita siapa. Bakteri patogen target kita, bakteri gram positif, atau bakteri gram negatif, bakteri aerob, atau bakteri anaerob. Nah, kalau misalnya kita bicara dengan untuk bakteri gram positif dan gram negatif, itu pewarnaannya kan berdasarkan dari perbedaan komposisi dari dinding sel. Ya, kalau bakteri gram positif itu peptidoglikan, lapisan peptidoglikannya tebal, dan bakteri gram negatif ada lapisan peptidoglikan tapi tipis. Di sini poin pertama, mekanisme pertama adalah antibiotik yang bekerja dengan menghambat sintesis dinding sel. Dengan menghambat kerja dari dinding sel ini kan kita tahu bahwa di bakteri perannya adalah untuk menjaga bentuk dari bakteri
Bila dinding selnya rusak atau terjadi hambatan pembentukan dari dinding sel, maka sel bakterinya akan mati. Ya. Nah, ini contoh dari antibiotik yang menginhibisi sintesis dinding sel. Ini adalah penisilin, golongan cephalosporin dan carbapenem, karena dia mempunyai cincin beta-laktam. Nah, cincin beta-laktam ini dia ini kerjanya selektif menghambat sintesis dari dinding sel melalui penicillin binding protein (PBP). Nah, beta-laktam ini akan mengikat enzim transpeptidase, membentuk ikatan kovalen dengan serin residu dalam situs aktif enzim. Nah, terus untuk resistensi dari antibiotik golongan penicillin yang mempunyai cincin beta-laktam, ini adanya bakteri yang menghasilkan enzim beta-laktamase, sehingga cincin beta-laktam ini tidak dapat bekerja dan terjadi resistensi. Contoh bakteri yang mempunyai enzim beta-laktamase itu contohnya ada E. coli, ada Klebsiella. Bakteri yang dapat menghasilkan enzim beta-laktam kita kode dengan bakteri yang ESBL. Enzim beta-laktam ini yang dihasilkan oleh bakteri akan membuka cincin beta-laktam sehingga beta-laktam tidak bekerja. Nah, untuk resistensi yang ini kemudian ditemukan asam klavulanat. Asam klavulanat ini perannya dia menghambat enzim beta-laktamase. Jadi kadang kita ada antibiotik yang mengandung dikombin dengan asam klavulanat. Contohnya amoksilin dengan asam klavulanat, ya amoksiklav, amoksisilin dan asam klavulanat. Ini dia akan asam klavulanat ini akan menjadi menghambat beta-laktamase sehingga penisilin ini dapat bekerja. Nah, untuk yang kan kerjanya menginhibisi sintesis dinding sel ini lebih banyak, kalau dinding sel itu kan lebih banyak ke bakteri gram positif. Jadi bakteri antibiotik penisilin, cephalosporin, carbapenem ini lebih banyak bisa dipakai untuk antibiotik bakteri gram positif. Nah, selain dari penisilin, cephalosporin dan carbapenem, ada antibiotik glikopeptide, contohnya basitrasin dan vancomycin. Dia juga bekerja menginhibisi sintesis dinding sel dengan menghambat perakitan dari dinding sel. Yang kedua, mekanisme kerja antibiotik, dia bekerja dengan menghambat fungsi dari membran sel. Seperti kita tahu, fungsi membran sel itu membran yang membran sel itu membran yang semi permeabel yang dapat dilalui oleh zat-zat tertentu.
Nah, bila membran sel itu terganggu, maka makromolekul dan ion dari sitoplasma itu dapat keluar dari sel, sehingga sel tersebut akan mati. Nah, ini yang paling kasat mata kita bisa lihat untuk menghilangkan membran sel itu, contohnya adalah deterjen. Deterjen itu dia dapat merusak membran sel karena deterjen itu bersifat lipofilik dan hidrofilik. Nah, contoh antibiotik yang mempunyai sifat seperti deterjen ini adalah polimixin. Polimixin, polien, antibiotik. Contohnya di sini adalah amphotericin dan nystatin. Amphotericin dan nystatin ini merupakan antifungal. Nah, di sini membran sel ini antibiotik yang mengganggu pembentukan membran sitoplasma ada asam nalidisak dan novobiosin. Mereka akan menghambat sintesis DNA dan juga menghambat sintesis asam teikoid. Jadi menghambat DNA dan pembentukan dinding sel. Ini yang kedua. Yang ketiga, menghambat sintesis protein. Kalau kita tahu protein dalam bakteri dan dalam manusia berbeda besarnya molekulnya. Kalau di bakteri itu 70 S, kalau manusia dia 80 S. Ya. Di sini yang berperan menghambat sintesis protein ada chloramphenicol, ada tetrasiklid, ada linkomisin, eritromisin, dan aminoglikosid. Nah, kita cerita aminoglikosid. Aminoglikosid ini dia akan mengikat 30S ribosom, 30S subunit ribosom, dengan dia menempel pada protein reseptor spesifik, menghambat inisiasi dari kompleks. Kemudian dia menjadikan mRNA jadi salah baca dan memecah polisom menjadi monosom. Ini kerja dari aminoglikosid. Untuk tetrasiklin, dia juga bekerja di ribosom subunit 30S dengan menghalangi penempelan aminoasid tRNA. Terus untuk antibiotik golongan makrolid, ketolides, eritromisin, azitromisin, ini bekerja pada 50 subunit ribosom subunit dan 23S rRNA. Ini akan mengganggu inisiasi dari kompleks sintesis protein dan mengganggu translokasi dari amino asid. Linkomisin juga bekerja pada 50S ribosom. Chloramphenicol juga bekerja pada 50S ribosom. Chloramphenicol ini dia menginhibisi peptidil transferase.
Yang keempat adalah menginhibisi, menghambat sintesis dari asam nukleat. Di sini yang bekerja pada golongan ini, mekanisme kerja ini adalah antibiotik quinolon, pirimetamin, rifampin, sulfonamid, trimetoprim. Nah, rifampin ini dia menghambat pertumbuhan dengan mengikat DNA dependent rRNA polimerase dan menghambat sintesis dari mRNA. Ini rifampin. Yang kedua quinolon. Quinolon dia menghambat sintesis DNA dengan menghambat DNA girase. Terus ada sulfonamid. Sulfonamid ini merupakan analog dari PABA. PABA ini adalah metabolit penting untuk bakteri. Sulfonamid ini menghambat enzim dihidroprotease sintase sehingga tidak terjadi sintesis asam nukleat. Selanjutnya ada trimetoprim. Trimetoprim ini menghambat dihidrofolic acid reduktase. Dan terakhir ada pirimetamin. Pirimetamin ini juga menghambat enzim dihidrofolic acid reduktase, tapi dia lebih aktif untuk enzim mamalia. Jadi kalau misalnya antibiotik yang lebih aktif kerjanya di mamalia, itu antibiotiknya akan lebih toksik. Jadi ini jarang dipakai untuk sistemik, biasanya dipakai untuk topikal. Oke. Ini rangkuman struktur dari mekanisme kerja antibiotik. Bisa kerja pada dinding sel, bisa kerja pada sintesis DNA dan sintesis protein dan membran sel. Nah, kita melakukan pemilihan antibiotik itu tergantung pada lokasi infeksinya, jenis organisme yang menginfeksi, derajat infeksi, dan riwayat alergi obat. Contohnya, misalnya lokasi infeksinya ada di kuku atau ada di otak. Kita contoh di otak deh. Nah, kalau lokasinya infeksinya ada di otak, kita harus mencari antibiotik yang dapat melewati blood-brain barrier, ya, sawar darah otak. Karena tidak semua antibiotik dapat melewati sawar darah otak. Contoh lain, kalau misalnya ibu menyusui, kita harus mencari antibiotik yang tidak disekresikan ke ASI. Contohnya seperti itu ya. Terus lihat lagi organisme yang infeksi itu bakteri gram positif atau gram negatif, bakteri aerob atau bakteri anaerob. Ini akan mempengaruhi kita memilih jenis antibiotik yang seperti apa. Misalnya ada double nih, ada gram positif, ada gram negatif. Berarti nanti kita pilihnya adalah bakteri yang spektrumnya luas. Contohnya gitu ya. Terus derajat infeksi. Kalau derajat infeksinya berat, berarti kita perlu cari antibiotik yang lebih kuat.
Untuk yang mempunyai riwayat alergi obat, berarti kita harus cari alternatif obat antibiotik selain antibiotik utama pilihan pertama. Ya, nih. Untuk penggolongan antibiotik berdasarkan luas efektif kerjanya ada antibiotik yang spektrum luas dan antibiotik spektrum sempit. Spektrum luas ini adalah antibiotiknya bisa bekerja pada bakteri gram positif dan negatif. Untuk yang antibiotik spektrum sempit, dia hanya bekerja pada gram positif saja atau hanya gram negatif saja atau bakteri anaerob saja gitu. Nah, yang kedua, berdasarkan sifatnya, antibiotik dapat digolongkan menjadi bakteriostatik dan bakterisid. Bakteriostatik ini adalah antibiotiknya menghambat pertumbuhan bakteri, tapi belum mematikan. Kalau bakterisid, sifatnya berarti antibiotiknya bekerja membunuh bakteri. Yang ketiga, berdasarkan struktur kimianya, antibiotik terbagi atas 8 golongan. Ya. Penisilin, aminoglikosid, fluoroquinolon, peptid, peptida, makrolide, tetrasiklin, sulfonamid, dan diaminopirimidin. Oke, selanjutnya kita masuk resistensi antibiotik. Resistensi antibiotik ini bisa terjadi apabila satu, kadang pemakaian antibiotik tidak rasional, ataupun dari bakteri patogennya sendiri menghasilkan cara untuk menginaktifkan antibiotik. Di sini ada 5 mekanisme terjadinya resistensi antibiotik. 1, obatnya tidak aktif, antibiotiknya tidak aktif dikarenakan adanya enzim yang membuat zat aktif dari antibiotiknya tidak bekerja. Contohnya di sini, cincin beta-laktam, aktif penisilin, dia punya cincin beta-laktam. Terus ada penisilase, penisilin nase atau beta-laktamase. Ini dia akan membuka cincin dari beta-laktam sehingga penisilin antibiotiknya tidak aktif. Yang pertama ini tadi bisa diatasi dengan ditambahnya asam klavulanat. Yang kedua adalah penurunan permeabilitas reseptor dari transport dari obat itu terjadi perubahan sehingga antibiotiknya tidak dapat masuk ke dalam sel. Kita lihat reseptornya berubah pada membran sel. Yang ketiga, adanya aktivasi dari pompa dari membran sel sehingga obat bisa masuk dengan pompa bisa dikeluarkan. Ya. Jadi obatnya tetap tidak bisa bekerja. Yang keempat, perubahan pada
penempelan obat, misalnya di ribosom, terjadi perubahan penempelan sehingga zat aktifnya tidak bisa menempel dan tidak ada efeknya pada bakteri. Ini disintesis protein. Yang kelima, ada jalur metabolisme alternatif. Di sini kita lihat harusnya kalau ada antibiotik, antibiotiknya akan menghambat proses C, D, dan produk. Tapi bakterinya dia dapat menghasilkan jalur alternatif yang baru sehingga tetap menghasilkan produk. Jadi tidak mempan antibiotiknya. Ini yang 5 ini contohnya Staphylococcus. Nanti dia yang resisten ini dia mempunyai gen MAC-A. Staphylococcus yang mempunyai gen MAC-A dia akan jadi resisten metisilin, resisten antibiotik sehingga tetap bisa berkembang biak, tidak mati. Nah, ini contoh uji resistensi, uji sensitivitas bakteri. Ini bakterinya Staphylococcus aureus. Silakan lihat, ini uji resistensi. Obat antibiotiknya ada basitrasin, chloramphenicol, erythromycin, gentamicin, kanamicin, neomycin, penicillin G, polymyxin B, streptomycin, vancomycin, dan tetrasiklin. Ya, ini hasil uji sensitivitas terhadap bakteri Staphylococcus aureus. Nah, di sini ada angka sensitif, susceptibility, dan resistance. Di sini ada S dan R. Misalnya nih, di chloramphenicol, untuk sensitif itu harusnya di atas 18 mm dan resisten itu kurang dari 12. Hasil ujinya dapatkan 20 mm. Jadi ini Staphylococcus terhadap chloramphenicol sensitif apa resisten ya? Siapa mau jawab? Sensitif, dokter. Sensitif ya. Baik, nanti untuk yang sensitif di sini ada yang resisten ya. Jadi Staphylococcusnya resisten terhadap neomycin, penicillin G, polymyxin B, dan streptomycin. Dia intermediate terhadap erythromycin. Nah, untuk yang sensitif ini nih, basitrasin, chloramphenicol, genta, kanamicin, vancomycin, tetrasiklin. Kalau kalian jadi dokternya, kalian mau kasih obat yang mana sih? Izin jawab, dokter. Boleh? Mana hilang saya? Mungkin
Mungkin tetrasiklin dokter, karena dia paling sensitif. Tetrasiklin karena dia paling sensitif. Ada yang punya pendapat lain? Ada yang punya pendapat lain? Tadi tetrasiklin bekerja di mana? Bekerja di sintesis protein. Ada yang punya pendapat lain? Kenapa nggak milih yang lain? Tadi alasannya dia paling sensitif. Diameternya paling besar ya? Iya dokter. Ada yang punya pendapat lain? Kadang kalau kita memilih antibiotik, kadang kita harus lihat nih, tersedia nggak? Kadang tersedia dalam bentuk apa? Injeksi atau obat minum? Mudah didapat nggak antibiotiknya? Mahal nggak? Ya, ada antibiotik di sini, ternyata dia sensitif, ada yang murah, ada yang mahal. Terus kalian milih yang mahal. Kan kesian pasien. Jadi untuk pemilihan antibiotik kita mesti lihat lagi. Kalau misalnya tetrasiklinnya ini tadi angkanya 20, terus kamu mau milih yang mana? Gitu kan? Tetap tetra paling mudah, paling di sini sensitif, juga murah, ya. Dibandingkan vankomisin mahal. Chloramphenicol mahal. Dah, lanjut ya. Ya, antibiotik selesai, kita masuk untuk antifungal. Antifungal di sini ada 5 kelompok antifungal yang rata-rata bekerjanya pada membran. Yaitu dengan mengikat ergosterol di membran sel. Yang kedua, menginhibisi sintesis dari dinding sel. Jadi kalau di jamur di sini ada yang mengganggu membran, ada yang dinding, ada yang menghambat perakitan mikrotubul. Yang akhirnya dan juga mengganggu spindle mitosis. Jadi di resume ada 3 mekanisme kerja antifungal, ya, dari 5 kelompok antifungal. Untuk kita bahas satu untuk yang makrolide, golongan polien antibiotik, dia bekerja sebagai antifungal dan bekerja di membran sel pada bagian ergosterol. Yang kemudian akan mengganggu permeabilitas dari membran. Contoh makrolide polien ini adalah amphotericin B dan nystatin.
Yang kedua, glycylfulvin. Glycylfulvin ini dia menghambat perakitan mikrotubul, mengganggu mitosis spindle. Ini biasa kita pakai untuk terapi dermatofita. Dan juga biasanya kita gunakan pada selain dermatofita, pada kuku, jamur pada kuku. Jamur pada kuku ini kan sangat sulit. Kadang obat anti jamur ini kadang tidak sampai ke kuku, jadi sangat sulit penetrasi obatnya di kuku. Jadi kita pakai glycylfulvin jangka panjang karena dia juga kerjanya lambat, ya. Terus yang ketiga, sintetik azole. Ini contohnya ada ketoconazole, ada fluconazole, ada itraconazole, golongan triazole. Ini golongan ini dia menghambat sintesis dari ergosterol dengan memblok sitokrom P450. Ya. Yang keempat, flusitosin. Flusitosin ini merupakan analog dari sitosin. Dia kerjanya mengganggu enzim timidilat sintetase dan sintesis DNA. Terus yang terakhir ada echinocandins. Dia merusak dinding sel dengan memblok dinding sel beta glukan. Ini salah nih, maaf. Echinocandins itu dia menghambat sintesis dinding sel beta glukan. Ya, ini salah nih. Oke. Sudah sampai di sini, ada yang mau bertanya? Nggak ada? Izin bertanya dok. Boleh? Izin dok, perkenalkan nama saya Juan. Saya punya satu pertanyaan dok yang mungkin saya sedikit bingung dan mungkin lebih terkait ke dasar dari pemberian obat dari misalnya dari antibiotik yang ada. Itu cara kita mempelajari mungkin dari dokter ada rekomendasi untuk buku karena mungkin dari saya pribadi itu cukup bingung terkadang semisal dalam kehidupan klinis itu semisal ada dokter umum dalam satu penyakit awalnya dikasih ampicillin atau amoxicillin. Tapi misalnya sudah berganti dokter, misalnya berganti dokter spesialis, atau mungkin dirasa dari dokternya sendiri itu merasa kayak ini resisten atau mungkin nggak berhasil, baru berganti obat misalnya jadi azitromisin. Mungkin kenapa nggak langsung dari awal kita kasih azitromisin aja dok? Mungkin dasar kuat kenapa hal ini bisa terjadi itu seperti apa ya dok? Mungkin lebih ke seni pemberian obat sih, dan tapi saya bingung sih di sini ya dok. Terima kasih dok. Baik. Ini sebenarnya balik ke kenapa dokter itu dibilang artis, ya. Karena inilah seni dari kita bagaimana memberikan terapi ke pasien yang adekuat, ya. Adekuat dalam arti kata bisa membantu menyembuhkan pasien. Nah, pemilihannya itu kan balik lagi contoh lokasi infeksi. Nah, kalau yang tadi kamu bilang ampicillin atau golongan amok terus dia berubah jadi azitromisin. Sebenarnya ini
Tergantung kalau menurut saya ya, tergantung sakitnya apa. Misal kalau misalnya infeksi paru bagian bawah, beda dengan infeksi paru bagian atas. Kalau paru bagian bawah itu harusnya kan steril. Kalau bisa terjadi infeksi, kemungkinan kan infeksinya bakteri, virus, bakterinya infeksi sekunder. Tergantung lokasinya nih. Kalau misalnya paru, di paru itu antibiotiknya tergantung juga bakterinya apa. Kalau bakteri di paru biasanya Streptococcus pneumonia, infeksi sekunder, ada virus. Kalau virus itu kita kan nggak treat dengan antibiotik ya. Dengan ada infeksi sekunder, kita kasih di paru itu pilihan utamanya kalau bukan golongan fluoroquinolone, itu golongan antitromisin. Kalau misalnya awalnya dia datang ternyata ISPA, kemudian dia berkembang jadi infeksi saluran nafas bawah atau radang paru, ya wajar aja antibiotiknya berubah. Gitu ya, Dek. Misalnya kadang infeksi ini, misalnya abses. Abses di mana maunya di kaki atau di pantat. Di pantat itu kan pernah kalian buka anatomi, pantat itu tebal dengan lapisan lemak. Ya. Nah, itu juga akan mempengaruhi kita mau ngasih antibiotik apa gitu. Biasanya untuk abses bagian seperti itu kita biasanya kombinasi untuk yang bakteri aerob dan bakteri anaerob. Bakteri aerobnya kita spektrum luas, dia bisa bakteri gram positif, bakteri gram negatif. Nanti dikasih juga bakteri anaerob. Jadi kadang kita bisa lihat kok ada 2 antibiotik ya di sini gitu. Karena 2 antibiotik ini kerjanya berbeda. Untuk satu yang aerob, satu yang anaerob. Nah, terus kenapa dia berubah dengan antibiotiknya? Bisa jadi infeksinya sudah meluas. Jadi memang harus perlu antibiotik yang lebih kuat gitu. Kalau misalnya infeksi ringan, kita kan nggak perlu harus kasih vancomycin yang obat kuat, yang antibiotik kuat, nggak perlu. Kalau infeksi ringan kasih aja amoxicillin, aman, gitu kan. Ini nanti dengan sejalannya waktu bisa ada pengalaman, ya. Saya cuma bisa bilang tergantung dong infeksinya di mana, bakterinya apa. Kalau misalnya bakteri gram negatif, kita kasih obat yang bekerja pada dinding sel. Ya, kurang efektif ya, maksud saya. Karena dinding sel itu kan lebih banyak di bakteri gram positif, gitu. Oke, cukup dimengerti nggak, Cuan? Cukup jelas, Dok. Terima kasih banyak, Dok. Ada lagi? Gak ada ya. Nih, ada soal. Jawabannya apa?
Baik. Yang kiri atas jawabannya apa? Faktor di bawah ini yang secara umum tidak dipikirkan untuk pemilihan inisial antibiotik untuk suatu infeksi. Jawabannya apa? Usia pasien benar. Usia pasien benar ya. Usia pasien kalau anak-anak jangan dikasih antibiotik yang dapat mempercepat penutupan epifisis tulang. Ya, contohnya seperti itu. Terus yang B, anatomic site infection, benar nggak? Benar ya. Lokasinya, infeksinya di mana itu harus jadi pemikiran ya. Kita mau ngasih antibiotiknya apa. Yang ketiga, pasiennya imunokompromis apa tidak perlu jadi pemikiran nggak? Perlu. Berarti 3 ABC benar ya. Yang D. Yang D perlu. Yang D perlu. Yang E perlu menunggu kultur dan uji resistensi. Tidak perlu ya, Parana. Jadi, Iya dokter. jawabannya E ya? Menurut saya iya dokter. Jadi kalau kita mau memberikan inisial antibiotik, biasanya kita tidak menunggu hasil kultur. Kita kasih dulu, nanti hasil kultur yang keluar, nanti kita sesuaikan lagi. Ya. Berikutnya, yang kanan bawah. Jawabannya apa? Antimikroba yang bekerja pada inhibisi sintesis protein. Golongan penisilin kerja di mana? Fluoroquinolone kerjanya di mana? Kalau fluoroquinolone tadi kerjanya di sintesis, menghambat sintesis asam nukleat dengan adanya enzim DNA girase. Penisilin dia kerja di menghambat dinding sel, peptidoglikan. Vancomycin, glycopeptide juga sama, dinding sel. Polymyxin. Jadi yang kerja di sintesis protein siapa? Aminoglycoside, dokter. Aminoglycoside, benar. Aminoglycoside itu kerjanya di sintesis protein. Contohnya ada streptomycin, kerjanya di 30S ribosom. Oke, dah ada yang mau tanya? Udah sore, udah mau sholat. Cukup? Gak ada yang mau nanya? Izin dok, Terima untuk terkait kasih. PPT. Izin dok, Apa? Ya, terkait PPT itu saya hubungi dokter lewat melalui WA atau share di Zoom ya dok? share di WA saja ya. Nanti ketuanya WA saya.